Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurdi Permana dengan nomor induk mahasiswa 055357645 dengan mata kuliah STAG 4111, yaitu dasar-dasar penyuluhan. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas 3 oleh tutor pembimbing saya, di mana di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan apa yang telah disediakan oleh tutor. Baik, pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan perbedaan antara proses adopsi dan proses difusi inovasi pertanian dan diberikan contohnya masing-masing. Jawaban yang pertama yaitu perbedaan utama terletak pada ucapan dan fokusnya. Difusi inovasi adalah proses penyebaran inovasi dari suatu individu ke individu lain dalam suatu sistem sosial. Sementara adopsi inovasi adalah keputusan dan proses perubahan perilaku pada tingkat individu untuk menerima dan menggunakan inovasi tersebut. Contohnya, yang pertama, proses difusi inovasi. Seorang penyuluh pertanian memperkenalkan bibit padi unggul kepada sekelompok petani di desa. Yang kedua, proses adopsi inovasi. Seorang petani secara individu memutuskan untuk menerima bibit padi unggul yang diperkenalkan penyuluh. Dan yang ketiga, kesadaran petani mengetahui adanya bibit baru melalui penyuluh petani lain. Selanjutnya, petani mulai mencari informasi lebih lanjut tentang keunggulan bibit tersebut. Selanjutnya, soal nomor 2 yaitu seorang penyuluh diharapkan dapat membantu untuk mempercepat proses difusi inovasi. Terkait hal ini, upaya-upaya apa yang dapat dilakukan oleh penyuluh? Baik, jawabannya adalah penyuluh dapat mempercepat difusi inovasi dengan berperan sebagai motivator dan fasilitator, serta memberikan informasi yang akurat dan bukti keberhasilan upaya lainnya, termasuk mendorong petani untuk berubah dengan menunjukkan kasus sukses yang mengadaptasi cara penyuluhan sesuai karakteristik petani. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan penyuluh mempercepat difusi inovasi. Yang pertama, sebagai fasilitator, menghubungkan petani dengan sumber daya yang mereka butuhkan, seperti informasi pasar, teknologi, dan permodalan. Yang kedua, membantu mengatasi masalah yang dihadapi masyarakat atau pelaku utama. Selanjutnya yaitu sebagai motivator, memberikan semangat dan kepercayaan diri kepada petani untuk terus berusaha meningkatkan usaha tani. Selanjutnya mendorong niat petani untuk berubah dengan menunjukkan contoh petani lain yang sudah berhasil mengadopsi inovasi. Pertanyaan yang ketiga, salah satu jenis pendekatan penyuluhan adalah penyuluhan partisipatif. Mengapa disebut partisipatif? Sebutkan karakteristiknya dan berikan penjelasannya. Jawabannya adalah penyuluhan partisipatif disebut demikian karena menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama aktif terlibat dalam seluruh proses penyuluhan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Karakteristiknya mencakup keterlibatan aktif masyarakat sejak awal yang bertujuan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan dan kemandirian dalam memecahkan masalah serta menentukan kebijakan pembangunan. Penjelasan mengapa disebut partisipatif. Istilah partisipatif berasal dari kata partisipasi yang berarti peran serta atau keikutsertaan aktif dalam konteks penyuluhan. Ini berarti masyarakat tidak hanya menerima informasi dari penyuluh secara pasif, tapi menjadi subjek aktif dalam setiap tahapan kegiatan penyuluhan. Selanjutnya, karakteristik penyuluhan partisipatif. Masyarakat sebagai subjek aktif, peserta penyuluh terlibat secara aktif tidak hanya sebagai penerima materi,
dan rasa memiliki kemandirian. Keterlibatan aktif menciptakan rasa memiliki terhadap program dan mendorong kemandirian untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Baik, pertanyaan terakhir atau pertanyaan nomor 4. Bandingkan karakteristik jenis pendekatan sistem latihan dan kunjungan dalam kurung laku dengan jenis pendekatan partisipatif ditinjau dari segi tujuan, sasaran, organisasi, metode, dan penyuluh. Jawabannya adalah pendekatan laku lebih terstruktur dan terpusat pada penyuluh dengan tujuan transfer teknologi yang tepat, yang cepat dan sasaran petani yang luas, sedangkan pendekatan partisipatif berfokus pada pemberdayaan petani dengan tujuan membangun kapasitas lokal dan sasaran petani yang lebih kecil dan terlibat aktif. Contohnya, yang pertama yaitu aspek pendekatan laku, latihan, dan kunjungan. Tujuannya adalah menjual atau menyebarkan teknologi baru kepada petani secara cepat dan luas. Sasarannya adalah petani yang menjadi target adalah petani dalam jumlah besar di suatu wilayah yang dipandang sebagai penerima teknologi. Yang selanjutnya, organisasi, struktur birokrasi yang terpusat dengan penyuluh sebagai agen utama terhubung dengan petani. Yang kedua, metode penyuluhan massal dan demonstrasi seperti penyuluhan di lapangan dan pelatihan. Yang selanjutnya, peran penyuluh bertindak sebagai penyebar informasi teknis dan agen perubahan yang menginstruksikan petani tentang teknologi. Pendekatan partisipatif selanjutnya, memberdayakan petani agar mengidentifikasi masalah mereka sendiri, mencari solusi, menyebut keputusan secara mandiri. Petani dalam jumlah yang lebih kecil terlibat aktif dan berinteraksi dengan penyuluh secara langsung. Jaringan atau kelompok petani yang lebih fleksibel dan teridentifikasi. Selanjutnya, metode yang lebih interaktif dan berbasis pembelajaran, metode lokakarya, diskusi kelompok, pembelajaran bersama. Dan selanjutnya atau terakhir, penyuluh bertindak sebagai fasilitator, pendamping, dan mitra bagi petani dalam proses belajar dan pemecahan masalah. Baik, itulah jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.